Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar fikih muamalah, dan kita sudah mempelajari sebab yang ketiga, satu transaksi, satu pendapatan menjadi dilarang, yaitu karena ada unsur riba. Kita sudah mempelajari tentang macam-macam riba. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan macam riba yang pertama, yaitu riba ad-dain, riba utang piutang. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan riba yang kedua yang dikenal dengan riba al-buyu', riba yang ada di dalam jual beli. Jadi riba ada dua macamnya, ada riba di dalam utang piutang, dan yang kedua adalah riba dalam jual beli. Insya Allah kita sudah memahami tentang kaidah-kaidah serta contoh-contoh di dalam praktek riba utang piutang. Pada pembahasan selanjutnya yaitu riba jual beli. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam pembahasan ini, pembahasan tentang macam-macam jual beli, macam-macam riba. Yang kedua adalah riba jual beli. Maknanya bahwa ada jual beli yang kalau ada unsur ribanya, maka ini menjadi jual beli yang dilarang. Kalau jual beli umumnya yang sesuai dengan syarat, sesuai dengan ketentuan rukunnya, maka sah-sah saja jual belinya. Tapi kalau ada riba, kalau ada jual beli yang ada unsur ribanya, maka jual beli ini menjadi jual beli yang terlarang. Meskipun secara umum hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan mengenali apa yang dimaksud dengan riba jual beli, dan nanti seperti apa contoh-contohnya dan pembagiannya. Dikatakan di dalam kitab Muqaddimah fil Mu'amalah al-Maliyah yang kita baca setiap kajian ini, bahwa riba al-buyu' yang dimaksud dengan riba jual beli adalah ar-riba alladzi yakunu mahalluhu uquda al-mu'afadat, adalah riba yang terjadi pada akad-akad jual beli, pada akad-akad muawadhah yang maknanya akad yang menguntungkan, wal mubadilat atau mubadalat at-tijariyah, dalam kondisi tukar menukar barang dagangan. Jadi jual beli atau riba jual beli maknanya adalah riba yang terjadi pada akad-akad transaksi jual beli yang menguntungkan atau pertukaran-pertukaran barang di dalam kita bertransaksi jual beli. Ini secara umum yang dimaksud dengan riba jual beli. Wa huwa qismani, riba jual beli itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah riba al-fadl, riba fadl. Yang kedua riba an-nasi'ah, riba nasi'ah. Jadi riba jual beli ada dua. Yang pertama namanya riba fadl, dan yang kedua riba nasi'ah. Sebelum kita memahami apa itu riba fadl, apa itu riba nasi'ah, kita ulangi lagi dan kita pahami lagi Bapak Ibu tentang barang-barang ribawi. Karena di dalam praktek riba jual beli ini terjadi pada barang-barang ribawi. Sehingga nanti kalau kita transaksi dengan barang yang tidak tergolong barang ribawi,
tidak termasuk kategori pembahasannya ada pada riba jual beli ini. Jadi riba jual beli ini ada pada barang ribawi yang kita transaksikan. Untuk itu kita sedikit memahami lagi, mengulang lagi barang-barang ribawi itu apa saja, sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Yang pertama barang ribawi itu adalah ad-dhahab, emas. Kemudian yang kedua al-fiddah, perak. Al-burru wasyair, maknanya gandum halus dan gandum kasar, gandum. Kemudian at-tamru, kurma. Yang keenam al-milh, al-milh maknanya garam. Jadi ini 6 komoditas barang ribawi, 6 barang ribawi. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum, gandum kasar, gandum halus. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah kurma, dan yang keenam adalah garam. Maka dari 6 barang ini kalau kita simpulkan, karena tadi gandum ada 2 jenisnya, gandum kasar, gandum halus, maka ada 5 barang ribawi itu: emas, perak, gandum, kurma, garam. Yang sering banyak kita transaksikan yang mana nih Bapak Ibu di antara 5 barang ini? Emas. Kalau perak, ada perak? Transaksi perak? Ada, tapi mungkin nggak sebanyak emas. Yang seharian kita, bahan makanan pokok kita yang kita transaksikan dari 5 barang ribawi ini apa? Garam. Termasuk kurma ya, sebentar lagi bulan Ramadan, kurma ada di mana-mana. Nah, kurma ini termasuk barang ribawi. Nah, 5 barang ribawi ini nanti dikelompokkan menjadi 2 kelompok. 5 barang ribawi ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok emas dan perak. Kelompok emas dan kelompok perak. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah gandum, kurma, dan garam. 3 hal tadi ini masuk kelompok yang kedua. Nah, dari 2 kelompok ini, kelompok yang pertama emas dan perak. Emas dan perak. Apakah ada barang lain selain emas dan perak yang sama secara nilai dengan emas dan perak yang termasuk barang ribawi? Ada. Maka nanti hukumnya dikiaskan dengan emas dan perak. Sebabnya atau ilahnya adalah mutlaqus samaniyah, karena digunakan sebagai alat tukar. Maka satu kelompok dengan emas dan perak ini apa Bapak Ibu? Uang. Semua jenis mata uang, apapun itu bahannya, apakah itu dari emas, apakah itu dari perak, termasuk apa misalnya yang biasa koin di uang kita di Indonesia, rupiah, itu pakai bahan apa itu Bapak Ibu? Pakai bahan apa? Uang logam kita itu ya. Apa itu bahannya ya? Perak atau kuningan ya? Kuningan atau sejenis barang tambang yang lain. Dan itu dijadikan mata uang, maka dihukumi sebagai mata uang yang masuk dalam kategori barang ribawi. Termasuk uang kartal, uang kertas, selama dia digunakan alat tukar, maka dia termasuk barang ribawi. Bahkan pernah di zaman Umar bin Khattab, pernah ada ide, pernah ada inovasi lah gitu kurang lebih. Dulu sempat diusulkan bahwa mata uang itu berasal dari kulit binatang. Kulit binatang. Kira-kira kalau kulit binatang jadikan mata uang, yang paling sugih siapa Bapak Ibu? Yang jagal ya. Peternak yang punya banyak hewan itu, nanti kalau disembelih kulitnya itu bisa lebih mahal kulitnya daripada dagingnya, karena kulitnya bisa dibuat sebagai mata uang. Untuk itu pernah di zaman Umar bin Khattab sempat mau diusulkan uang itu berasal dari kulit binatang. Tapi pertimbangannya lah, nanti kalau kulit binatang ini jadi mata uang, nah ya gimana binatang-binatang ini? Mungkin lebih banyak disembelihnya dipakai untuk jadi uang daripada diternak untuk dimakan dagingnya. Maka waktu itu kemudian tidak jadi. Bahkan nanti Imam Malik pernah mengatakan, sekiranya ada mata uang yang terbuat dari kulit binatang sekalipun, maka tidak boleh ditukarkan dengan nanti mata uang yang lain yang dalam kondisi tidak tunai.
menunjukkan bahwa apapun bentuk bahan mata uang itu, kalau dia sebagai alat tukar maka dia termasuk barang ribawi. Untuk itu Bapak Ibu, kelompok yang pertama dari jenis barang ribawi ini adalah kelompok mata uang, termasuk nanti dikiaskan dengan emas dan perak tadi, sehingga nanti mau rupiah, dolar, ringgit, real, euro, macam-macam, semua mata uang itu termasuk kategori barang ribawi. Mau yang pakai uang kertas, uang misalnya uang tadi ya, logam, semua yang digunakan sebagai alat tukar, maka ini termasuk barang ribawi. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, barang ribawi itu tadi unsur utamanya adalah gandum, kurma, dan garam. Dan dikiaskan dengan tiga barang ini, ilah atau sebabnya adalah al-khut al-muddakhar, adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Makanan pokok yang bisa disimpan. Maka satu kelompok atau satu jenis dengan kelompok yang kedua ini nanti adalah misalnya apa Bapak Ibu? Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Beras ya, karena beras itu bahan makanan pokok. Jagung, ini termasuk barang ribawi, jagung ini. Sagu, karena ini sebagai makanan pokok di beberapa wilayah tertentu, maka sagu ini juga termasuk barang ribawi. Apapun nanti, singkong misalnya, singkong itu sebagian wilayah makanannya pakai singkong. Ya, termasuk kita dulu awal-awal dulu ya, sebelum banyak nasi sekarang, dulu ada namanya sego minyok ya, tiwul ya, macam-macam singkong bahan dasarnya, kemudian dibuat untuk nasi dan seterusnya. Maka ini bahan makanan pokok termasuk singkong. Nah, sehingga nanti bahan makanan pokok ini termasuk kategori barang ribawi, al-khut al-muddakhar, makanan pokok yang bisa disimpan. Untuk itu Bapak Ibu, kalau buah-buahan, salak, mangga, jeruk ini termasuk barang ribawi atau tidak? Buah-buahan tidak. Buah-buahan ini tidak termasuk barang ribawi. Kenapa? Karena ini bukan bahan makanan pokok. Apa sih cirinya kalau dia dikatakan bahan makanan pokok? Ya, dipakai makanan pokok dalam satu daerah. Apa ada orang makan salak bendino terus kenyang? Ya mesti kenyang, tapi kan orang tetap belum dikatakan belum makan makanan pokok. Mangga, jeruk ini tidak termasuk bahan makanan pokok. Untuk itu kelompok yang kedua dari barang ribawi ini, kiasnya dengan gandum, garam, kurma tadi adalah semua makanan pokok yang bisa disimpan. Maka beras ini termasuk barang ribawi, jagung ini termasuk barang ribawi. Nah, pembagian ini Bapak Ibu nanti untuk memudahkan kita apa yang dimaksud dengan riba fadl dan riba nasi'ah. Yang pertama, masing-masing kelompok barang ribawi ini ketika kita transaksikan punya ketentuan-ketentuan. Yang pertama, kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang sejenis, barang ribawi yang sejenis berarti apa contohnya? Contohnya apa? Barang ribawi yang sejenis, kita mentransaksikan emas dengan emas, uang dengan uang, ini kan sejenis. Kemudian misalnya kita mentransaksikan beras dengan beras, kita mentransaksikan misalnya tadi kurma dengan kurma, tukar kurma dengan kurma, tukar garam dengan garam. Ini garam ini meskipun murah Bapak Ibu, ini barang ribawi. Garam ini kalau di Palang atau di Tuban, ini mana yang penghasil garam ini? Di Palang ya, di daerah Peliwetan sana itu umumnya orang punya tambak garam. Maka garam ini meskipun murah ini termasuk barang ribawi. Nah, kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang sejenis, emas dengan emas, kita tukar emas dengan emas, uang dengan uang, kemudian perak dengan perak, atau termasuk nanti tadi bahan makanan pokok ya, beras dengan beras, mentransaksikan barang ribawi yang sejenis seperti ini ada dua syaratnya.
Yang pertama adalah at-tasawi, sama jumlahnya, sama bobotnya, sama timbangannya. Harus sama. Syarat yang kedua adalah at-taqabud qabla tafarruq. Sudah terjadi serah terima barang secara tunai sebelum berpisah dari majelis akad. Simpelnya syarat dua itu, yang pertama adalah ditransaksikan dalam jumlah yang sama. Syarat yang kedua harus ditunaikan dengan cara cash, tunai langsung, tidak boleh diutang, tidak boleh dikredit. Untuk itu kalau kita mentransaksikan emas dengan emas, ya emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram, tunai langsung. Tidak boleh kita mentransaksikan emas dengan emas, hari ini emas 1 gram kita kasih, kita dapat setengah gramnya dulu, besok kita ambil setengah gramnya lagi. Ini berarti ada selisih waktu serah terima barangnya. Ketika kita mentransaksikan uang 100.000 dengan 100.000, maka 100.000 langsung ditukar dengan 100.000. Tidak boleh 100.000 sama-sama sepakat ditukar 100.000. Hari ini kita minta dikasih 50.000-nya, besok tambah 50.000. Berarti ada waktu yang waktu selisih antara akad dengan penyerahan barangnya. Nah, ini kalau kita mentransaksikan barang yang sejenis, syaratnya dua. Yang pertama adalah sama secara jumlah, yang kedua adalah harus kondisinya cash. Untuk itu ketika kita menyelisihi dua hal ini Bapak Ibu, mesti terjadi riba. Kalau kita menyelisih jumlah dua syarat ini, masih terjadi riba. Kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang ada kelebihannya, maka namanya riba fadl. Ini masuk ke pengertian riba fadl tadi. Kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang ada kelebihannya, maka kita melakukan transaksi dengan riba fadl. Kita menukarkan uang 100.000 satu, lembaran 100.000 ditukar dengan 80.000, ditukar dengan 80.000. Ini namanya riba fadl. Kenapa? Kita mentransaksikan barang yang sejenis, uang dengan uang, rupiah dengan rupiah. Mestinya syaratnya dua tadi, harus sama ketika ditransaksikan, ditukarkan. 100.000 ditukarkan sama 100.000. Ketika ada selisih 100.000 ditukar dengan 80.000, maka ini namanya riba fadl. Riba fadl. Bapak Ibu punya beras 1 kilo, 1 kilo beras rojo lele. Beras rojo lele kalau mau ditukar dengan beras apa yang harganya murah ini? Beras bulog misalnya. Beras rojo lele 1 kilo ditukar dengan beras bulog 2 kilo. Ini namanya riba fadl. Meskipun secara nilai bisa jadi sama, beras rojo lele karena lebih mahal, ya mestinya ditukar dengan beras yang harganya lebih murah dengan timbangan yang lebih banyak. Sehingga beras 1 kilo rojo lele ditukar dengan 2 kilo beras bulog atau beras antren atau beras apa gitu ya. Ini namanya riba fadl. Kenapa? Sama-sama barang ribawinya. Kalau ditransaksikan dengan sama-sama, ditransaksikan sama-sama jenisnya ini, syaratnya harus sama secara jumlah. Kira-kira kalau mentransaksikan beras rojo lele 1 kilo dengan beras bulog 1 kilo, yang rugi siapa? Rojo lele. Padahal ini yang benar, ya gitu. Kalau 1 kilo ya ditransaksikan dengan 1 kilo, meskipun ada selisih nilai harga yang berbeda. Karena kita menasihkan barang dengan barang, maka nilainya harus sama. Nilainya harus sama. Kira-kira yang rojo lele mau nggak 1 kilo rojo lele ditukar dengan 1 kilo bulog ini? Nggak mau. Nggak mau. Maka caranya bagaimana supaya tidak terjadi riba fadl? Caranya jual dulu beras rojo lelenya, dapat uang, baru dibelikan beras bulog tadi. Ya, maka kita mentransaksikan uang dengan beras. Nanti ada kaidah yang berbeda. Tapi kalau selama uang dengan uang, emas dengan emas, ya,
meskipun ada nilai yang berbeda, ini tetap harus sama secara jumlah. Harus sama secara jumlah. Bapak Ibu, kurma itu kan juga beda-beda nih harganya. Ada kurma sukari, ada kurma apa lagi? Ada kurma ajwa, ada kurma yang biasa ya, yang gembel-gembel itu ya kadang-kadang. Ini kalau misalnya kita mentransaksikan, menukar kurma dengan kurma, meskipun nilai jualnya berbeda, karena kurma yang kita transaksikan harus sama. Maka kurang lebih kalau kita mentransaksikan kurma ajwa misalnya 1 kilo, ya ditransaksikan dengan kurma biasa berapa kilo? 1 kilo. Harus sama secara nilai. Ya, nah, kira-kira kalau kurma ajwa 1 kilo ditukar dengan kurma biasa 1 kilo, yang rugi siapa? Ya kurma ajwanya, dia lebih mahal. Tapi selama yang ditransaksikan sama-sama bendanya, harus jumlahnya sama. Nah kalau nggak mau rugi, ya tadi caranya jual dulu kurma ajwanya, dapat uang, baru dibelikan kurma yang biasa ini. Nah kayak muter-muter, ya memang gitu caranya, supaya tidak terjadi kita mentransaksikan benda ribawi yang sejenis. Nah ini namanya riba fadl, mentransaksikan barang ribawi yang sejenis dan ada selisih jumlah. Termasuk Bapak Ibu misalnya, mohon maaf ya, ini kalau kita berbicara tentang emas, karena emas ini barang ribawi, dan emas itu ada mas nom sama mas tuwo. Yang lebih mahal mana nih, mas tuwo atau mas nom? Mas tuwo lebih mahal ya. Misalnya kita mentransaksikan 1 gram mas nom ditukar dengan 1 gram mas tuwo, boleh atau tidak? Ya boleh, karena ini aturannya 1 gram mas nom ditransaksikan dengan 1 gram mas tuwo, sama-sama emasnya. Tapi kira-kira siapa yang mau ini? Atau siapa yang nggak mau? Ya mas tuwonya nggak mau, karena dia lebih mahal secara nilai. Gitu. Maka jual dulu mas tuwonya, dapat uang, baru dibelikan mas nom. Nah misalnya gini Bapak Ibu, misalnya ada ibu-ibu ya punya emas nom, punya simpanan emas nom 1 gram, terus mau ditukar ke pasar dengan emas tuwo. Misalnya sekarang emas tuwo berapa nih harganya sekarang? 600 ya. Misalnya emas tuwo 600, punya simpanan, punya tabungan emas nom di rumah 1 gram juga. Misalnya mau ditukarkan dengan 1 gram emas tuwo di pasar. 1 gram emas nom pinten reganipun? Mas nom setunggal gram 300 misalnya ya. Maka dia membawa 1 gram emas nom plus atau ditambah 300 uang. Jadi ada emas nomnya 1 gram ditambah 300 uang. Dibawa ke pasar langsung ditukar dengan 1 gram emas tuwo. Boleh atau tidak ini? 1 gram emas nom plus uang 300.000 ditukar dengan 1 gram emas tuwo. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Di mana tidak bolehnya? Uang 300-nya ini. Kenapa? 1 gram emas nom ketemu dengan 1 gram emas tuwo sudah pas. Ketika ada kelebihan uang 300.000, nah ini masalahnya. Uang 300.000 ini namanya riba fadl. Riba yang terjadi akibat dalam transaksi jual beli ada kelebihan dari barang ribawi. Maka bagaimana cara mentransaksikannya? Jual dulu emas nomnya, dapat uang 300.000, baru digabung dengan 300.000-nya 600.000 dibelikan emas tuwo. Karena barang ribawi, emas termasuk barang ribawi. Maka ini ketentuan yang pertama, Bapak Ibu, kalau ada selisih jumlah barang ribawi yang ditransaksikan namanya riba fadl, dan ini dilarang. Yang kedua, syaratnya tadi harus at-taqabud qabla tafarruq. Harus ada serah terima barang, harus ditunaikan, harus ditransaksikan dengan cara cash tunai sebelum berpisah dari majelis akad. Sehingga kalau misalnya tadi menukarkan sama-sama emasnya 1 gram, 1 gram ditukarkan
sama-sama 1 gramnya, sepakat 1 gram ditukar dengan 1 gram, di sini nggak ada masalah, jumlahnya sama. Tapi penyerahan barangnya beda waktu, penyerahan barangnya beda waktu. Hari ini kita tukarkan, ya, atau saat terjadi akad kita tukarkan emas 1 gram dengan 1 gram. Tapi 1,5 gramnya kita bawa dulu, nanti 1,5 gramnya selang beberapa hari kita ambil. Akhirnya hasil akhirnya sama-sama dapat 1 gram. Tapi ada selisih waktu kita menerima barang, selisih waktu menerima barang seperti namanya riba nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Riba nasi'ah jadi maknanya adalah riba yang terjadi akibat selisih waktu penyerahan barang ketika kita bertransaksi barang ribawi. Contoh gini Bapak Ibu, mohon maaf ini ya. Misalnya ada seorang pedagang, ini pedagang sembako, ya kan? Terus ada pembeli datang, dia beli beras, dia beli minyak, dia beli bumbu-bumbu yang lain. Total belanjanya 75.000. Total belanjanya 75.000. Akhirnya pembeli tadi bayar pakai uang 100.000. Susuk berapa? 25.000. Waktu nyari susuknya ini dia nggak punya susuk, 25.000 sih nggak punya susuk. Akhirnya dia tukar sama tetangganya, tukar sama toko sebelah, tetangga sebelah, uang 100.000, dia tukar di toko sebelah, pengennya sih dapat 25 ribuan sebanyak 4. Kan jumlahnya kan sama ya, 100.000. Akhirnya waktu dia tukar uang 100.000, Pak, saya tukar uang jenengan ya 100.000. Ternyata yang mau ditukar uang tadi itu nggak punya uang pecahan 25.000 4. Cuma punya 25.000 saja. Terus dia bilang, "Wis Pak, gampang, iki duitku 1.000 jenengan. Betul, saya tukar dengan uang jenengan, nggak apa-apa, 25.000 dulu saya bawa dulu, tak gawi nyusui pembeli tadi." Akhirnya 100.000-nya ditinggal, kemudian dia pegang uang 25.000 karena buru-buru mau nyusui pembeli tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, kayak gini terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Kalau ini terjadi, apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak ini? Kita menukarkan uang 100.000 karena yang kita mau tukar ini dia nggak punya pecahan 25.000 yang kita butuhkan tadi. Akhirnya kita bawa 25.000-nya dulu karena mau dipakai nyusui tadi. Meskipun nanti kita bilang, nanti saya kesini lagi nggih Pak, saya ambil 75.000-nya lagi. Hasil akhirnya kita dapat 100.000, tapi kita dapat 25.000 dulu, nanti selesai waktu kita ambil 75.000-nya. Ini namanya riba nasi'ah, dan ini dilarang. Ini tidak boleh. Nah, tadi Bapak Ibu sekali lagi, terjadi nggak seperti ini? Terjadi. Padahal ini dilarang. Kita berarti menukarkan uang 100.000, kita tukarkan 100.000 tapi dengan cara tidak tunai. 25 kita bawa dulu, nanti selebihnya kita ambil lagi. Berarti ada selisih waktu yang kita terima dari jumlah uang total 100.000 tadi. Dan ini dilarang, hukumnya tidak dibolehkan. Kira-kira Bapak Ibu seperti ini, karena kalau dilarang terus gimana kira-kira solusinya? Gimana supaya dibolehkan? Solusinya kayak gimana kira-kira? Akadnya apa kira-kira? Akadnya, solusinya yang pertama adalah tadi uang 25.000 ini kita tidak akadkan tukar menukar uang, tapi 25.000 ini kita pinjam dulu. Akadnya berarti apa? Pinjam meminjam. Sudah 25.000 dipinjam dulu. Uang 100.000-nya yang pertama boleh dia bawa, sehingga statusnya dia pinjam uang 25.000. Tapi ya harus balik, kadang-kadang nggak balik juga pinjam uang kayak gini ya. Jadi dia harus, karena hutang maka kembali. Cara yang kedua, uang 100.000 ini kalaulah harus ditinggal, ini sebagai jaminan. Boleh nggak kita dimintai jaminan waktu kita minjam uang? Boleh. Kita pinjam uang 25.000, uang 100.000 kita jadikan sebagai jaminan. Sebagai jaminan. Maka akadnya pinjam meminjam, tidak tukar menukar uang. Ini beda nggih Bapak Ibu.
beda akad seperti ini nanti beda hukum juga. Kira-kira sampai sedetail itu nggak kira-kira masyarakat kita membedakan ini ya? Kadang-kadang tidak sedetail itu, ya. Dan bisa jadi sudah dianggap biasa tukar menukar ya, ijolan duit seperti ini sudah biasa. Padahal yang namanya tukar menukar ini masih kategorinya adalah aktus shorof. Nanti ada bab tentang aktus shorof, tukar menukar uang. Itu kalau tidak sama secara jumlah, ada selisih waktu yang berbeda, ini namanya riba tadi. Karena akadnya tukar menukar uang. Beda dengan hutang piutang. Hutang piutang dipinjam dulu uangnya 100.000 dari jaminan, ini tidak masalah. Nah, maka solusinya akadnya jangan tukar menukar tapi pinjam meminjam. Nah, Bapak Ibu, ini yang namanya riba fadl dan riba nasi'ah. Sekali lagi, riba fadl, riba yang terjadi karena ada kelebihan jumlah barang ribawi yang kita transaksikan. Riba nasi'ah maknanya ada selisih waktu yang berbeda ketika kita mentransaksikan barang ribawi. Nah, ini syarat kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang sejenis. Sekarang bagaimana kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang tidak sejenis? Maknanya apa tidak sejenis? Misalnya sama-sama satu kelompoknya. Misalnya kita transaksikan tadi emas dengan uang. Emas dan uang ini kan barang ribawi, sama-sama barang ribawi dan satu kelompok. Kelompok yang pertama tadi, emas ini sendiri, uang ini sendiri. Berarti kita mentransaksikan emas dan uang, maknanya kita mentransaksikan barang ribawi yang tidak sejenis. Maka ketentuan ketika kita mentransaksikan barang ribawi yang tidak sejenis hanya satu syaratnya, yaitu harus tunai, harus cash. Maka ketentuan harus sama jumlah tidak berlaku. Hanya satu syaratnya, harus ditunaikan dengan cara cash. Untuk itu kita mentransaksikan uang emas 1 gram, emas tua tadi 1 gram dengan 500.000. Ini 1 gram, ini 500.000. Secara jumlah berbeda. Maka syaratnya hanya satu, ditunaikan dalam cara cash. Maka langsung bahwa uang itu diserahkan 500.000 atau 600.000 ketika kita mau mengambil emas 1 gram. Kalau ada selisih waktu penyerahan, misalnya sama-sama kita mau beli emas 1 gram 600.000, tapi hari ini dibayar 300.000, besok dibayar 300.000, berarti ada selisih waktu penyerahan. Ini namanya riba nasi'ah. Untuk itu mohon maaf Bapak Ibu, apa hukumnya kita membeli jual beli emas dengan cara kredit? Kredit emas itu boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita mentransaksikan barang ribawi yang beda jenis tapi dengan cara pembayaran yang tidak tunai. Termasuk apa hukumnya kita membeli emas dengan cara online? Ada emas di Surabaya, kita beli, kita transfer uangnya, besok emasnya dikirim ke alamat kita. Boleh atau tidak jual beli emas dengan cara online? Tidak boleh. Kenapa? Kita mentransaksikan emas dengan cara tidak tunai. Kecuali kalau pakai COD. Sekarang ada COD istilahnya gitu. Cash on delivery order itu ya. Apa namanya? Cash on delivery. Jadi waktu kita transaksi, waktu kita mau beli, itu sifatnya belum akad, hanya pesan saja. Nanti kalau barangnya datang, kita bayar di tempat. Berarti terjadi akadnya waktu emasnya datang, barangnya datang, langsung kita bayar pakai uang, berarti kan langsung cash di tempat. Tapi kalau ditransfer, berarti kan sudah terjadi akad. Padahal belum ada barang yang bisa kita terima, emasnya belum datang, belum ada, maka terjadi waktu yang selisih antara akad transaksi barang ribawi tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi kita mentransaksikan barang ribawi yang satu kelompok dan beda jenis. Syaratnya hanya satu. Syaratnya hanya satu, yaitu harus tunai. Demikian pula kalau misalnya kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua tadi ada gandum, ada beras ya, bahan-bahan makanan pokok tadi. Kalau kita mentransaksikan barang ribawi kelompok kedua yang beda jenis, maka syaratnya hanya satu,
yaitu harus tunai. Misalnya Bapak Ibu mentransaksikan, misalnya menukar kurma dengan beras, menukarkan kurma dengan beras. Secara harga lebih mahal mana Bapak Ibu? Kurma 1 kilo atau beras 1 kilo? Lebih mahal kurma. Maka boleh nggak Bapak Ibu menukarkan 1 kilo kurma dengan misalnya 5 kilo beras? Boleh atau tidak? Menukarkan 1 kilo kurma dengan 5 kilo beras, boleh atau tidak? Dalam hal masalah jumlah berbeda seperti ini, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah beda jenis. Yang harus sama tadi ukurannya adalah kalau sesama jenis, kurma dengan kurma, beras dengan beras. Ini kan harus sama secara jumlah. Tapi kalau sudah beda jenis, kurma dengan beras kan sudah beda jenis, maka boleh ada selisih jumlah. Hanya saja syaratnya satu, harus tunai, harus cash. Ya 1 kilo kurma langsung ditukar dengan 5 kilo beras misalnya, harus tunai. Harus tunai. Maka nggak boleh misalnya 1 kilo kurma ditukar dengan, meskipun hasil akhirnya 5 kilo tapi dicicil, 3 kilo dulu dibayar, besok 2 kilonya nyusul. Ini nggak boleh. Kenapa? Kalau kita mentransaksikan kelompok barang tidak sejenis, hanya satu harus tunai. Maka boleh beda timbangan, beda ukuran, hukumnya harus tunai. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang sudah beda jenis dan beda kelompok, misalnya kelompok yang pertama tadi ada emas, perak, uang ya. Kelompok barang ribawi yang kedua kebutuhan pokok. Misalnya Bapak Ibu jual beli beras. Beras dibeli sama uang. Kita mau beli beras pakai uang. Apa hukumnya kalau kita utang beras Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Kita mau belanja ke pasar, belanja ke warung, nggak punya uang, padahal akhirnya utang beras. Beras ini barang ribawi, kita mau beli dengan pakai uang, ini juga barang ribawi. Membeli beras dengan cara tidak tunai, membeli beras dengan cara ngutang, itu boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena ini sudah beda jenis, sudah beda kelompok. Kalau sudah beda jenis, beda kelompok seperti ini, maka tidak ada aturan yang mengikat sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Mau beda jumlahnya berbeda, mau pembayarannya cash, mau pembayarannya tunai, diangsur sekian lama, tidak ada. Maka beras dengan uang dalam kondisi tidak tunai. Sudah ada gini. Nggih Bapak Ibu, ini sudah Isya. Ada pertanyaan atau pekan depan? Minggu depan lagi nggih, sudah Isya. Nggih. Insyaallah minggu depan kita langsung mulai pertanyaan karena mungkin banyak yang ditanyakan. Kita cukupkan ini saja, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.